أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta karunia sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang insyaallah barakah ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi bagian dari pengikut beliau di akhir zaman ini. Sebelumnya ahlan wa sahlan para jemaah majelis fikih muslimah pada hari ini. Sebelum masuk kajian fikih muslimah, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guru Ustazah Evi sudah ada di hadapan kita yang akan memberikan materi tentang kajian fikih muslimah pada pagi hari ini. Mungkin para jemaah dapat mempersiapkan alat tulisnya karena kajian akan segera dimulai. Kepada Ustazah Evi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap pagi yang kita lalui dalam kebaikan ini menjadi salah satu pertanda bahwa Allah ridho dengan sehat kita, dengan waktu kita, sehingga ketika Rasulullah SAW bersabda, "Min alamati suhillah an yushrika bima la yanfa'." Kita ingin tahu bagaimana salah satu ciri dan karakter orang yang dimurkai oleh Allah adalah yang ketika disibukkan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka saat waktu kita itu kontribusinya untuk kebaikan, maka mudah-mudahan itu salah satu pertanda bahwa Allah ridho. Dan tandanya Allah ridho itu ketika kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Maka setiap waktu yang kita lakukan, apapun itu, niatkan harus ikhlas karena Allah, karena ini menjadi salah satu syarat kalau kita ingin amal ibadah kita diterima. Maka enaknya kita jadi orang Islam itu mau aktivitas yang kita lakukan adalah dari segi duniawi, misalkan kayak mencari nafkah atau misalkan makan, tidur, bekerja, bukan aktivitas dunia. Tapi ketika kita masukkan niat ikhlas karena Allah untuk beribadah, maka semua aktivitas dunia itu berubah menjadi pahala. Nah, jadi daripada kita cuma sekedar gitu ya, dapatnya adalah kegiatan dan aktivitas harian saja, maka masukkan niat untuk mencari ridhonya Allah, maka semuanya tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah. Setelah bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita ucapkan shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti apa yang menjadi jalan beliau. Karena yang namanya amal ibadah itu syaratnya cuma dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul. Sehingga mau amal seikhlas apapun, tapi ketika Rasulullah tidak menuntutkan dan tidak mengajarkan, ya semua apa yang kita usahakan akan sia-sia. Contoh misalkan mungkin kita tahu bahwa di beberapa hari kemarin Solo itu penuh padat sekali ya, di jalanan-jalanan sampai meluber kemana-mana, bahkan di beberapa titik macet gitu. Kalau kita perhatikan orang-orang datang dari berbagai macam wilayah, mereka rela untuk menyisihkan uangnya mungkin namun sampai berbulan-bulan gitu ya untuk datang ke sini. Mereka kemudian menyempatkan waktunya, tenaganya juga benar-benar dicurahkan. Tapi ketika yang dilakukan itu dengan niat ibadah, yang dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah, tapi syarat yang kedua, ketika itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka semuanya akan sia-sia. Sebagai contoh misalkan ya, kadang kita merasa bahwa
kita ini bersolawat, kita ini melakukan zikir, tujuannya adalah untuk ibadah. Tapi kita harus pahami apakah zikir, sholawat dan kita minta kepada Allah dengan berdoa itu Rasul mengajarkan atau tidak tata caranya. Contoh misalkan ketika ada sebuah masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, nanti kita masuk ke dalam hukum fikih, kita sholat di masjid yang ada kuburannya aja nggak boleh. Kecuali memang Masjid Nabawi, karena memang itu posisinya kuburan Rasul dari awal bukan berada di dalam masjid ya. Kalau di Masjid Nabawi itu posisinya Rasul dimakamkan di kamar Aisyah. Jadi kamar Aisyah itu dekatnya sama rumahnya Rasul. Jadi Rasul itu ketika di Madinah kan punya 9 orang istri yang tinggal dalam waktu bersamaan. Sehingga rumah-rumah dari istri-istri beliau ini berdekatan. Jadi Masjid Nabawi ini sampingnya rumah Aisyah, kemudian rumahnya Hafsah, rumahnya Zainab juga, mereka tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, melainkan berdekatan di sekitar Masjid Nabawi. Nah, posisi yang paling dekat dari Masjid Nabawi itu Ibunda Aisyah. Bahkan kamar beliau itu sama Masjid Nabawi nempel. Nah, ketika Rasulullah itu iktikaf, beliau itu kalau tidur di masjid, badannya, kepalanya itu di kamarnya Aisyah disisirin dari kamarnya Aisyah. Jadi iktikaf di masjid, badannya di masjid, kepalanya di rumah. Itu Rasul, saking dekatnya, gitu ya. Jadi Aisyah tuh nyisirin rambutnya Rasul dari kamarnya beliau dengan posisi badannya Rasul ada di masjid. Jadi sedekat itu antara jarak masjid sama rumah beliau. Maka ketika beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah, ini tidak mungkin untuk dipindahkan. Sehingga ketika Masjid Nabawi mengalami perluasan, ya tetap dalam kondisinya beliau posisinya di situ. Begitu juga ada misalkan kayak rumahnya Ibunda Hafsah. Jadi rumahnya Ibunda Hafsah itu bagian jendelanya benar-benar persis menghadap ke kamar Aisyah yang notabene itu sebagai makam Rasul atau sekarang menjadi Rasulullah gitu ya. Maka ketika Masjid Nabawi juga akan mengalami perluasan, kemudian Khalifah saat itu minta izin kepada Ibunda Hafsah untuk membeli rumah beliau karena akan diperluas Masjid Nabawi. Kemudian beliau sebenarnya tidak mau karena bagaimanapun banyak kenangan bersama dengan Rasul. Tapi akhirnya karena ini untuk kepentingan umat, beliau mengatakan, ya aku bersedia untuk rumahku ini dijadikan perluasan Masjid Nabawi, tapi dengan satu syarat bahwa jendela kamarku yang menghadap langsung ke makam Rasul atau ke Rasulullah ini tolong jangan dibongkar. Itu satu aja syarat dari beliau. Dan akhirnya disetujui oleh Khalifah saat itu. Bahkan kalau teman-teman haji atau umroh kemudian ke Rasulullah gitu ya, di situ masih ada satu jendela yang dari 1400 tahun yang lalu tidak berubah. Karena itulah jendela kamar Hafsah yang langsung menghadap ke Rasulullah atau makamnya Rasul. Nah, ini berbeda konteksnya dengan masjid-masjid yang ada dengan kondisi makam atau kuburan berada di dalam masjid, gitu ya. Ada beberapa tempat, misalnya kayak di Solo Raya, saya juga pernah datang ya. Saya kalau usah menyebutkan nama masjidnya, tapi waktu itu saya pernah sholat di daerah mungkin Maya yang sana lah, arah ke Gabung Batak gitu. Kemudian saya sholat di tempat khusus perempuannya. Kemudian saya agak bisa karena itu benar-benar sudah sepi karena memang sholat sudah selesai. Kemudian saya kepo ini apa kok dipanggil ini. Jadi itu posisi di dalam shop perempuan gitu. Kemudian saya maju melihat ke sebelah kanan, astagfirullahaladzim, loh kok ada kuburan di sini? Jadi kuburannya itu benar-benar di dalam shop wanita yang letaknya jadi posisi imam nih, imam di sini. Jadi di balik temboknya imam ini itu kuburannya, tapi kuburannya itu berada di shopnya perempuan, shop perempuan di sininya gitu. Terus posisi berarti imam itu kalau sholat menghadapnya kuburan itu, walaupun memang dilapisi sama tembok, tapi memang berada benar-benar di dalam masjid. Nah, maka ini kalau kita tahu bahwa ada kuburan yang berada di dalam masjid dengan satu pagar yang sama, maka kita tidak diperkenankan untuk sholat di masjid itu.
kalau misalkan memang antara masjid sama kuburannya itu beda pagar. Contoh misalkan kayak di sini masjid nih udah ada pagarnya, kemudian di depannya atau sampingnya ada kuburan yang itu juga dipagar lagi, maka itu nggak apa-apa. Nah, saya kemudian menyoroti beberapa yang terjadi di sekitar kita, bagaimana orang datang berduyun-duyun, gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kok Rasulullah di awal sekali beliau diutus mengatakan bahwa untuk nahaytukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Jadi hukum asli ziarah kubur itu tadinya haram. Kenapa kok haram? Karena banyak sekali kesyirikan muncul awal mulanya dari orang ziarah kubur, gitu ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali hadisnya dengan mengatakan fazuruha, tapi untuk sekarang ziarahilah kubur, karena ziarah kubur itu mampu fainnaha tudzakirukum bil akhirah, karena dengan ziarah kubur itu mampu untuk mengingatkan kalian kepada akhirat. Berarti ziarah kubur itu hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, tetapi mubah saja, boleh saja kalau niat kita untuk mengingat pada kematian. Tapi kalau ada niatan lain dari ziarah kubur, maka bisa jadi itu menjadi sesuatu yang haram. Kenapa kok akhirnya banyak sekali kesyirikan muncul dari sini? Kesyirikan pertama itu muncul pada masa Nabi pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu diutus sama Allah sampai umurnya 1650 tahun, itu umur beliau ya. Dan beliau itu berdakwah selama kurang lebih 950 tahun dakwahnya beliau. Tapi ternyata 950 tahun ini yang menjadi pengikutnya gak sampai 15 orang. Kebanyakan 900 tahun gak sampai 15 orang. Alhamdulillah kita ini kajian ibaratnya 1 tahun aja lebih dari 100 orang yang hadir kajian ya. 900 orang hanya sampai 15. Maka ketika pengikutnya Nabi Nuh ini memang benar-benar orang yang solih gitu ya. Kemudian dari pengikutnya Nabi Nuh ini punya pengikut. Nah, pengikutnya Nabi Nuh ini, ketika pengikutnya yang hanya segelintir ini tadi meninggal dunia, mereka kuburkan dan mereka jadikan seperti kuburannya itu diprasasikan, jadi kayak dikultuskan dengan mereka membuat patung-patung yang itu sebagai pengingat aja kepada orang-orang solih ini. Maka mereka menjadikan pengikut Nabi Solih, pengikut Nabi Nuh dan orang-orang solih ini, patung-patungnya itu kata mereka adalah lana abuhum. Kita tidak menyembah mereka, tidak menyembah patung-patung ini. Tapi inilah limuqarribuhum ilaihi zulfa. Kita itu menjadikan patung ini hanya sebagai perantara untuk supaya lebih dekat kepada Allah. Nah, inilah kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi. Bahwa mulanya dari apa? Dari kuburan. Kuburannya siapa? Orang solih. Mereka akhirnya menganggap orang solih ini karena dekat sama Allah, mereka memang tidak menyembah orang solihnya, tapi menjadikan kuburan orang solih sebagai perantara supaya doa mereka lebih terkabul, dan inilah kesyirikan. Maka ketika orang-orang hadir datang bertawasul, ya, yang kita sebut namanya supaya mudah adalah tawasul. Tawasul itu meminta kepada Allah pakai wasilah itu perantara. Maka ada tawasul yang memang dibolehkan di dalam Islam, ada yang tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan di dalam Islam itu contohnya apa? Satu, bertawasul dengan Asmaul Husna, itu boleh. Jadi kayak misalnya kita ya Razzaq, ya Fattah gitu ya, kita menyebut nama Allah bukan dengan Allah tapi dengan sesuai dengan hajat kita. Kita minta dibukakan pintu rezeki, kita sebutnya Razzaq misalkan ya, itu boleh. Yang kedua yang diperbolehkan adalah bertawasul dengan amal solih kita. Yang kita lakukan dari amal solih ini sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Misalkan nih kita sholat, kita puasa, ini benar-benar ikhlas karena Allah. Maka kita berdoa, ya Allah,
kalau kau lihat puasaku, sholatku, aku menyantuni anak yatim, semua yang aku lakukan sudah ikhlas karena ya Allah. Jadikan ini sebagai pemuda untuk anak hamba mendapat jodoh yang solih dan solihan misalkan. Itu namanya tawasul dengan amal solih. Boleh. Tapi kalau teman-teman misalkan, ya Allah anakku belum ikut jodoh, ini yo amalku, amalan apa yang bisa aku lakukan? Biasanya aku tak sedekah lagi, tak sedekah niatin gen anakku ingin jodoh. Nah itu jadi syirik. Kenapa syirik? Karena niat dia sedekah bukan karena Allah, karena supaya anaknya ingin jodoh. Padahal tadi cara diterima ibadah harus ikhlas. Maka ketika tidak ada keikhlasan, ya amal itu tidak akan diterima. Atau misalkan hari ini yang banyak dilakukan orang-orang adalah nyolowatin, nyolowatin barang, nyolowatin rumah, nyolowatin apa-apa. Pengen iPhone 16, nyolowatin rumah, ada gambarnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini jadi syirik. Kenapa? Harusnya sholawat yang kita ucapkan itu kalau niatnya ikhlas karena Allah akan membuat kita dibersamakan dengan Rasul. Tapi ketika diniatin untuk dapatnya iPhone 16, ya udah dapatnya iPhone 15 aja, tapi pahala di sisi Allah kita nggak akan dapat. Nah, kalau kita sudah jadikan semua amal kita ikhlas dan sudah sesuai dengan tuntunan Rasul, silakan itu dijadikan lambaran proposal doa. Jadi misalkan hari ini kita sebagai seorang istri, ya Allah, aku sudah berusaha menjadi istri yang taat kepada suamiku. Kalau hari ini aku sedang diuji dengan suamiku yang begini-begini, mohon ya Allah, mudahkanlah urusan hamba. Nah, itu boleh ya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Berbeda dengan yang pertama, itu merupakan bagian dari kesyirikan. Kemudian tawasul yang diperbolehkan juga adalah bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi kalau kemudian kita melihat ada ustaz, ada ustazah, kemudian kita pengen supaya anak kita didoakan, kita datang ke ustaz, kalau didoakan anak saya supaya begini-begini. Orang solehnya masih hidup boleh. Tapi kalau orang solehnya sudah meninggal, nah ini jadinya dalam kesyirikan. Ya, misalkan teman-teman datangnya ke Wali Songo, ya, atau ke makamnya Habib Syekh siapa, kemudian di situ berdoa, kemudian berdoanya pakai perantara si orang soleh ini, itu di situ syirik. Bahkan bertawasul dengan Rasul saja kita nggak boleh. Ya Rasulullah, sampaikan hajat kami ya Rasul. Tolong sampaikan kepada Allah untuk supaya mengampuni dosa kami. Itu nggak boleh karena Rasul sudah wafat. Nah jadi kalau misalkan nih, mungkin bisa jadi di antara kita ada yang wisatanya wisata rohani. Wisata rohaninya mengunjungi ke makam-makam para wali songo. Sekali lagi bahwa berziarah kubur itu boleh kalau mampu untuk menjadikan kita jadi ingat kematian dan mengingatkan kehidupan akhirat. Tapi kalau ada niatan lain untuk berziarah kubur, nah itu jadinya nanti jadi syirik. Kenapa datang ke makam wali songo arah malah berkah? Nah itu jadi syirik. Ya, karena hari ini banyak sekali dari makam-makam itu ngambil pasirnya, kemudian apalagi jalannya sambil mulu-mulu dan lain sebagainya ya. Bahkan ketika orang haji atau umroh ada yang sampai di titik dari sini, oh di Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Adam dan Hawa. Ada waktu itu saya menemukan orang Indonesia nitip kepada orang yang umroh jamaah rambutnya anaknya, suaminya, istri, anak. Tolong ini dibawa, nanti kalau sudah sampai Jabal Rahmah dikubur biar keluarganya jadi keluarga yang ya ibaratnya sakinah mawaddah warahmah. Ini kan bagian dari kesyirikan. Karena di Jabal Rahmah juga bukan tempat saja dan tidak ada garansi dari Rasul yang apa-apain di sana atau ketemu jodoh di sana bakalan jadi jodoh dunia akhirat. Ada. Ya itu kalau naik ke Jabal Rahmah rata-rata tulisannya itu kan orang Indonesia semuanya ya. Dikasih love itu ya. Iya dikasih namanya siapa, sama siapa dikasih love. Kira-kira kalau Jabal Rahmah ditulis namanya terus berkenalan jodohnya enggak ada hadisnya sama sekali. Nah ini loh pentingnya kita belajar bahwa jangan sampai ketika kita lihat aku ikhlas
udah tekan kono ya, sampai mempertaruhkan apapun yang kita punya. Tapi syarat kedua tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ya tak akan diterima amal ibadah kita. Maka pentingnya untuk beramal itu didahului dengan ilmu, ya. Jadi ilmu dulu sebelum amal. Karena kalau orang beramal saja tanpa didasari ilmu, dia akan jadi batil, akan jadi rusak amalnya, ya. Maka kita belajar fikih itu supaya memang tata cara ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Gak sekedar ngekor atau ngikut aku dari diajarinnya ini, padahal kita nggak tahu yang kita ikuti itu siapa, gitu ya. Itu namanya adalah taklid, dan taklid itu bebek aja, ngekor aja tanpa tahu dari mana dasarnya. Nah, maka pembahasan kita masih seputar sholat. Kenapa ini menjadi pembahasan dasar kita? Karena memang ketika kita ingin memperbaiki semua yang rusak dalam tatanan hidup kita, entah kita memperbaiki keluarga, entah kita mau memperbaiki diri kita yang sudah terlalu jauh dari Allah, kita mau memperbaiki rezeki kita yang hari ini seret. Saya sarankan mau mulai dari mana? Mulai aja dulu dari memperbaiki kualitas sholat. Dan itu kuncinya. Kalau kita memperbaiki kualitas sholat, maka Allah yang akan memperbaiki semuanya. Hubungan kita dengan keluarga tidak baik, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Nanti Allah yang akan menjalinkan kembali hubungan yang baik antara kita dengan keluarga. Hari ini rezeki kita disempitkan, perbaiki dulu kualitas kita sama Allah. Maka nanti Allah yang akan membukakan pintu rezeki itu. Nah, itu harus ditanamkan dalam pola pikir kita, ya. Maka bagaimana untuk supaya ibadah kita ini bisa sempurna, bisa khusyuk, tentu kita harus belajar lebih lanjut tentang fikih sholatnya, ya. Maka kita bahas kemarin, saya masih sedikit review bagaimana ada perbedaan antara syarat sah sholat dengan rukun sholat. Nah, jadi kalau kita mau sholat, gimana caranya supaya sholat itu bisa khusyuk? Bukan dimulai dari Allahu Akbar, ya, bukan. Tapi jauh sebelum kita memulai sholat itu harus diperhatikan dulu rukunnya sudah terpenuhi atau belum, syaratnya ada yang belum kita tunaikan atau enggak, dan itu nanti berpengaruh pada tata cara bagaimana kita sholat, ya. Saya review sedikit, kemarin kita belajar tentang syarat sah sholat sama rukun itu beda, ya. Kalau rukun itu berasal dari semua yang ada di dalam sholat. Jadi kayak di dalam sholat itu isinya apa? Ya takbiratul ihram, ya kita, gitu ya. Maka yang ada di dalam tata cara sholat, kalau ada satu saja yang tidak kita lakukan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Itu namanya adalah rukun, ya. Kemudian kalau ada yang di luar daripada sholat, yang kalau tidak kita penuhi itu menjadi batal atau tidak sah sholat kita, maka itu namanya adalah syarat. Nah, jadi bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat itu dari luar, dari tata caranya, kalau rukun itu berasal dari dalam tata cara itu sendiri. Maka syarat sah sholat diantaranya adalah suci. Suci apanya? Suci badan kita. Kalau badan kita itu sucinya dari hadas, ya. Hadas itu apa ya? Ya kayak pembatalan, ya. Suci dari hadas kecil, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi dulu awal kita sudah belajar tentang ada najis, ada suci, ya. Maka contoh misalkan hadas kecil itu ya kita buang air kecil, kemudian kalau mengeluarkan madi, ya saya review karena mungkin ada beberapa di antara kita yang masih bingung untuk istilah-istilah bahasanya, ya. Jadi buat perempuan itu memang berbeda dengan laki-laki yang notabene lubangnya itu cuma ada 2 kalau laki-laki. Sedangkan perempuan itu lubangnya ada 3. Nah, sehingga permasalahan terkadang muncul dari lubang ketiga ini. Kalau 2 lubang itu ya depan sama belakang, buat kita buang air kecil sama air besar, ya. Tapi kalau lubang ketiga yang dimiliki perempuan diantaranya adalah kalau misalkan keputihan, nah itu keluarnya nanti dari lubang ketiga. Nah itu nanti jadi permasalahan, gitu ya. Maka ketika seorang wanita mengeluarkan cairan-cairan yang itu tidak dikeluarkan juga oleh laki-laki
berlebihan gitu ya. Maka apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Karena dia keluarnya bukan dari lubang depan atau belakang, maka dia tidak membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu yang keluar dari jalur depan dan belakang, gitu ya. Kemudian ada cairan yang kita sebut sebagai madi. Nah ini saya review sedikit. Ada madi, ada wadi, ada mani. Kalau mani mungkin tahu semua ya. Madi itu cairan yang keluar ketika orang bisa jadi melihat sesuatu yang tidak etis, misalkan kayak melihat video porno, atau mungkin laki-laki melihat wanita yang seksi, atau misalkan suami istri ingin melakukan hubungan badan tapi masih sebatasnya permulaan. Maka cairan ini yang keluar karena ada hasrat yang bukan memuncak ya, ada hasrat yang keluar, maka cairannya disebut madi ya. Nah madi ini hukumnya adalah najis. Jadi madi ini hukumnya najis. Tapi ketika madi keluar, seseorang tidak harus mandi besar. Tapi ketika dia keluar, berarti kalau misalkan itu ada di underwear, ya underwearnya harus diganti. Kalau tidak diganti gimana? Kalau tidak dipercikin air supaya menghilangkan najisnya. Jadi misalkan ada kondisi-kondisi yang memang kita nggak bisa ganti, nggak bisa copot misalkan gitu ya, maka silakan ambil air saja saat tahu itu, kemudian dipercikan untuk membersihkan najisnya. Dan karena itu najis ya, dari kita sebut istilah untuk kemaluan bahasa fikihnya kita sebut farj gitu aja ya. Nah, jadi kalau saya sebut farj teman-teman paham. Maka dari segi farj itu harus dibasuh terlebih dahulu untuk membersihkan najisnya. Setelah itu baru ketika dia mau sholat dia hanya butuh untuk berwudu. Jadi cara membersihkan wajib gimana? Bersihkan farj, kemudian underwearnya tadi dibersihin air, kemudian duduk seperti biasa. Nah, mani itu berbeda dengan mani. Kalau mani itu hukumnya suci, ya. Jadi kalau mani tadi najis, tapi kalau mani itu suci. Tapi ketika seseorang mengeluarkan mani, dia wajib mandi besar. Kalau orang mengeluarkan mani, dia tidak perlu mandi besar. Dia hanya harus mencuci farjnya dan berwudu seperti biasa. Tapi mani yang keluar, dia harus untuk mandi besar. Nah, mani ini keluarnya ketika kapan? Ketika seseorang itu sudah berada di puncak hasratnya dan ketika mengeluarkan itu ada rasa nikmat dan setelah itu badan menjadi capek. Nah itu mani juga keluar bagi perempuan juga. Jadi bukan cuma laki-laki aja yang mengeluarkan mani, tapi perempuan juga mengeluarkan mani. Cuma bedanya kalau mani pada perempuan dia tidak memancar, sedangkan mani pada laki-laki itu memancar. Nah mani ini kan suci ya zatnya, sedangkan mani tadi najis. Ada yang tanya sama saya, karena ternyata setelah diteliti sama medis, mani itu vitaminnya banyak katanya. Saya sudah tak teliti sih. Terus ada yang bilang kalau jerawatan itu diolesi mani bisa cepat kering katanya gitu, karena saking banyaknya vitamin yang terkandung di dalamnya. Kemudian saya ditanya, gimana Us, boleh nggak kalau saya jerawatan diolesi mani katanya gitu ya. Jadi kalau misalkan jerawatannya pipi itu jadi diolesi mani, saya tuh ya kok gimana gitu ya. Yang pertama begini, mani itu memang suci, tapi kan dia keluar dari tempat yang kotor. Sedangkan wajah itu kan ya kita bersujud itu juga pakainya wajah gitu loh. Masa yang menyatukan antara yang kotor dengan sesuatu yang kita muliakan. Maka sebenarnya ketika itu ditempelkan di wajah sih ya gak masalah juga, gak apa-apa. Cuma yang sekarang itu sudah banyak kok krim, totol, jerawat itu maksud saya ya. Pokoknya pakai yang jelas-jelas itu bersih gitu loh, walaupun mani itu boleh ya. Jadi ya macam-macam sih. Ada juga yang
bulan masim atau mana, mereka itu punya kebiasaan kan perempuan-perempuan di sana rata-rata kulitnya putih-putih gitu. Salah satu caranya ya, termasuk saya punya di kelasnya di pondok itu juga putih-putih. Saya tanya rahasianya apa? Itu mereka kalau haid pertama, jadi bukan haid, maksudnya anak yang baru haid pertama kali, darah haid pertama itu dioreskan ke wajah dan tubuh. Itu katanya yang membuat mereka jadi putih-putih glowing. Saya nggak tahu ya, nggak tahu istilah apakah dari medis juga ada penelitiannya, saya nggak paham. Cuma maksud saya gini, ya memang itu ada mitos ya. Tapi begini, darah itu kan jelas najis ya. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang haram sebagai obat. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau hari ini ada obat yang dia berasal dari sesuatu yang haram, dan yang halal masih banyak. Kenapa kita harus mengambil sesuatu yang haram? Sama dalam hal masalah najis, kalau ada yang suci untuk kita gunakan, kenapa kita harus menggunakan yang najis, gitu ya? Maka kembali ke masalah tadi, bahwa ketika misalkan mani tadi hukumnya adalah suci. Saat mani ini ada di taruhlah di spray atau mungkin di sarung, kemudian atau mungkin bisa jadi mereka di baju. Bolehkah baju yang terkena mani ini digunakan untuk sholat? Boleh apa enggak? Bedanya begini, kalau mani itu ketika dia menempel di pakaian, biasanya dia mengeras kayak lem gitu ya, aku gitu. Jadi kita tahu oh ini kena mani. Bolehkah pakaian kita yang terkena mani kita gunakan untuk sholat? Karena tadi di antara syarat sholat adalah bukan hanya bersih badannya, tapi juga pakaiannya, kemudian tempat sholatnya juga harus suci dari najis. Kira-kira pakaian yang terkena mani, karena mani hukumnya suci, apakah boleh digunakan untuk sholat? Boleh. Sekarang begini, orang yang ketika mengeluarkan mani, apakah mengeluarkan mani? Orang yang keluar mani, apakah selalu mengeluarkan mani? Mani sama lagi di luar mana? Di luar mani. Apakah yang keluar mani pasti keluar mani? Ya. Apakah yang keluar mani pasti keluar mani? Ya. Berarti hukum mani tadi apa? Najis. Mani hukumnya apa? Suci. Maka ketika mani keluar, di situ disertai mani ya? Ya. Maka ketika mani dan mani bercampur jadi satu antara najis dan suci, berarti ini jadi apa? Najis kan gitu. Kecuali kalau maninya itu keluar bukan karena disertai dengan mani. Misalkan ada orang yang kena penyakit keluar mani terus menerus, jadi bukan karena dia berhasrat, itu bukan, memang itu penyakit. Maka mani itu hukumnya suci. Tapi kalau sudah bercampur dengan mani, maka dia akhirnya menjadi najis, gitu ya. Walaupun itu berada di pakaian atau di sana, bukan berarti harus ganti semuanya, tapi boleh hanya untuk dipercikan air saja atau dipuncakkan ya. Itu kalau misalkan memang kondisinya kita nggak punya ganti ya. Kalau sekarang misalkan bisa untuk ganti ya lebih baik ganti, gitu ya. Maka tadi perbedaan antara mani sama mani. Sekarang kalau misalkan begini, ya ini kan insya Allah juga sama semuanya. Nah, misalkan ketika ada suami istri berhubungan, kemudian dia seorang istri ini dalam keadaan haid, tapi berhubungannya tidak difaraj. Tapi si istri ini sampai keluar mani. Ya, tadi kan kita tahu hukum bahwa mani itu suci, tapi ketika keluar wajib mandi besar. Nah sekarang suami istri berhubungan, tapi tidak difaraj, tapi istrinya ini sampai keluar mani. Tapi dia dalam kondisi haid istrinya, kan boleh ya, selama tidak difaraj. Kira-kira si istri tetap wajib mandi besar tidak? Dia keluar mani, tapi dalam kondisi haid, tetap wajib mandi besar tidak?
diwajibkan ketika orang akan sholat. Ketika tidak sholat ya nggak perlu mandi besar. Contoh misalkan ada ibu misalkan berhubungan dengan suaminya pada subuh. Kemudian orang yang dia belum mandi besar tapi sudah keluar mani gitu ya, atau misalkan habis hubungan, maka kita sebut istilahnya adalah junub ya. Dia dalam keadaan junub. Nah, nanti dalam keadaan junub itu tidak boleh baca Quran. Ketika dia melakukan ba'da subuh, sedangkan waktu zuhurnya masih lama. Terus dia dalam keadaan junub belanja ke pasar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena belanja ke pasar tidak harus dalam keadaan suci. Kan dia kalau salah bilang gitu ya, nggak usah bilang soal penjualnya. Saya cukup berbuka gak gitu ya. Jadi silahkan aja. Ketika dia setelah selesai junub menunda mandinya sampai nanti menjelang zuhur, boleh nggak? Nggak langsung mandi saat itu? Boleh. Jadi misalkan nanti aja lah mandinya jam 11 misalkan itu nggak masalah ya. Maka tadi ketika misalkan suami istri ya, istri dalam keadaan haid tidak perlu mandi besar. Kemudian ketika nih contoh istrinya tidak dalam keadaan haid, dua-duanya sama-sama dalam keadaan istrinya dalam keadaan suci. Kemudian melakukan hubungan badan sampai faraj tapi tidak keluar mani. Apakah wajib mandi besar? Gak tahu. Ini yang belum nikah belajar loh ya. Gak usah nanti ketika udah nikah baru nanya, kan tahu ya. Belajar dulu. Kira-kira wajib mandi besar nggak keluar mani? Wajib. Kenapa? Karena dalilnya tidak diletakkan hikana wajib alaihi ma'al wudu. Apabila kedua hitam itu bertemu, maka wajib bagi keduanya untuk mandi besar. Jadi mandi besar itu bukan tergantung pada keluar atau tidaknya mani, tetapi apakah iltaqo, apakah bertemu atau tidak. Nah, ini contoh saja bagaimana tadi mengaplikasikan kalau misalkan memang keluar mani atau mani gitu ya. Maka ketika misalkan nih mani, mandi, perbedaannya yang satu suci yang satu najis. Ada satu lagi namanya adalah wadi. Nah, wadi itu najis. Wadi itu apa? Wadi itu cairan yang keluar setelah buang air kecil. Dia cairannya tebal, kemudian warnanya putih. Jadi berbeda dengan keputihan. Kalau keputihan itu dia cairan yang keluar biasanya ketika perempuan dalam keadaan perjalanan jauh, dia capek, atau biasanya wanita hamil itu sering sekali mengalami keputihan. Nah, keputihan sama wadi berbeda, karena wadi ini keluarnya khusus ketika kita habis buang air kecil. Maka sunnahnya kalau habis buang air kecil itu nggak langsung cebok, tapi berendam dulu supaya wadinya keluar. Jadi habis pipis, gitu ya, sambil menekan perut bagian bawah. Nah, baru habis itu cebok. Maka ketika tadi kita tidak melakukan itu, bisa jadi setelah wudu atau bahkan ketika sholat berasa kayak ada ser gitu, kayak ada yang keluar. Maka dipastikan kalau tadi habis pipis, ya yang keluar adalah wadi. Berarti karena wadi itu najis, sholat kita menjadi batal dan wudu kita juga tidak sah. Sedangkan pakaian kita tadi karena terkena najis ya harus diganti, gitu ya. Nah itu di antara cairan-cairan yang memang keluar dari farj. Kemudian nanti dari darah haid sama darah istihadah itu berbeda. Sama-sama wanita mengeluarkan darah, tapi ketika darahnya haid itu darah haid menjadi najis, tapi darah istihadah itu tidak najis. Darah istihadah itu darah yang keluar dari urat, sedangkan darah haid itu keluarnya dari rahim. Darah haid itu najis, istihadah itu suci. Bedanya di mana? Kalau istihadah warnanya merah segar dan ketika dicium tidak beraroma seperti aroma anir darah haid. Jadi dia baunya yang biasa aja gitu. Jadi nggak bau anir gitu. Maka bisa jadi seorang wanita mengalami
istihadah, maka ketika mengalami istihadah dia tetap wajib sholat. Nah ini ada satu kasus, misalkan nih saya ketika dicurhatin sama salah satu jamaah ini, saya cukup tersandung gitu ya, termenung karena dia curhat kalau dia berselingkuh dari suaminya, bahkan sampai berzina dan sampai hamil. Dan akhirnya si selingkuhannya ini nyuruh untuk menggugurkan. Akhirnya digugurkan, jadi saya nggak bayangkan ya Allah ini dosanya kayak apa gitu ya. Sampai akhirnya digugurkan. Saya tidak mau tanya ini siapa, tapi dia curhat sama saya dari WA. Terus dia bilang bahwa saya pengen sholat taubat Ustazah, tapi saya posisinya masih nifas karena habis menggugurkan kandungan. Nah ini saya mau menyoroti dari segi fikihnya saja. Saya bilang bahwa pertama, kalau memang menggugurkan kandungan, baik itu digugurkan maupun keguguran, otomatis usia kandungan belum ada 4 bulan, gitu ya. Maka darah yang keluar setelah keguguran dengan usia kandungan di bawah 4 bulan itu tidak dihukumi darah nifas, sehingga wanita tersebut tetap wajib melaksanakan sholat. Nah ini harus dipahami juga. Jadi buat teman-teman yang dulu mungkin pernah keguguran usia kandungan di bawah 4 bulan dan tidak sholat sekitar 7-10 hari, karena memang dari segi medis ya namanya tetap nifas, tapi dari hukum fikih itu darahnya adalah istihadah dan darahnya suci, gitu ya. Tapi kalau kemudian usia kandungan di atas 4 bulan atau mungkin bayinya meninggal di dalam kandungan di usia 7 bulan atau ketika dilahirkan meninggal, maka hukum darah yang keluar setelah itu menjadi nifas. Jadi darah nifas itu bukan cuma yang keluar setelah melahirkan, tapi juga keluar sebelum melahirkan dengan disertai rasa sakit. Nah ini buat pembelajaran teman-teman, misalkan nih kasusnya melahirkan kemudian sudah mulai pembukaan. Nah pembukaan itu kan macam-macam ya, yang keluar darahnya. Ada pembukaan 1 sudah keluar darah, ada yang buka 7-8 baru keluar darah. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan itu hukumnya apa kan gitu. Maka diambil pendapat ulama tergantung keluarnya diiringi dengan rasa sakit atau enggak. Kalau diiringi dengan rasa sakit, maka itu disebut nifas walaupun belum melahirkan. Tapi kalau tidak diiringi dengan rasa sakit, kalau misalkan kayak pembukaan 1, dia masih bisa ke pasar, dia sakit, tapi sakitnya masih yang bisa ditahan gitu ya, sudah keluar darah gitu, maka dia tetap wajib sholat karena sakitnya itu belum seberapa, dan dia masih bisa untuk sholat. Nah jadi bisa dibilang bahwa hukum darah yang keluar setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Maka kalau misalkan saya ditanya hukumnya apa, saya harus tahu ini kronologinya seperti apa, yang mendasari apa. Bisa jadi misalkan kayak seorang wanita kayak kasus di tempat saya itu, dia pakai KB spiral. Nah ketika pakai KB spiral, dia tidak haid, ternyata justru malah pendarahan, hebat gitu ya. Nah maka ketika pendarahan ini otomatis kan mengeluarkan darah, maka darah yang keluar ini yang disebut istihadah, karena darah itu sebenarnya adalah darah penyakit. Nah jadi misalkan teman-teman ada yang menggunakan KB, kemudian siklusnya jadi berantakan, maka darah yang keluar di luar daripada apa yang menjadi kebiasaan kita, maka hukumnya tetap wajib sholat dan darahnya adalah suci. Maka nanti bagi wanita yang istihadah sedikit perbedaan saja dalam masalah sholatnya. Saya review lagi bahwa wanita istihadah ketika dia tetap wajib sholat, dia hanya harus berwudu setiap kali akan sholat. Jadi kalau misalkan kita nih dari istihadah itu punya satu wudu untuk beberapa kali sholat selama kita belum batal boleh. Misalkan kayak maghrib isya kita wudunya sekali aja dulu sampai isya, nanti langsung sholat, ya masalah.
Tapi kalau yang mengalami istihadah itu nggak bisa. Walaupun dia belum batal, harus 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat. Dan syarat yang kedua, dia baru boleh wudhu kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum ada dia nggak boleh wudhu. Atau kalau wudhunya sebelum ada, nanti ketika ada batal, dia harus wudhu lagi. Jadi wanita istihadah itu nggak boleh gandol wudhu istilahnya. Misalkan kayak kita mau pergi nih jam 11, tapi setengah 12 sudah ada. Udah aku dari rumah jam 11 wudhu dulu. Nanti setengah 12 kalau udah ada dan ke masjid langsung sholat. Itu kalau tidak istihadah boleh. Tapi kalau ada yang istihadah maka nggak bisa. Jadi adzan berkumandang dia baru boleh wudhu, gitu ya. Nah, ketika wanita istihadah ini dia harus sholat, sedangkan syarat lainnya adalah ketika akan sholat harus membersihkan farajnya. Jadi kemaluannya harus dicuci dulu, dibasuh dulu. Maka untuk mengikat atau bisa digambarkan wanita yang istihadah ini dia boleh untuk mengumpulkan 2 waktu sholat ke waktu sholat berikutnya supaya membersihkan farajnya hanya 1 kali saja. Gimana contohnya? Contohnya gini, sholat asar sekarang 2:30 sudah ada. Maka dia mengakhirkan sholat zuhur sampai menjelang waktu asar. Jam 2 siang dia lepas dia cebok, kemudian ganti pembalut, kemudian duduk untuk sholat zuhur. Di jam 2:04 dia sholat zuhur, selesai 2:30. Adzan asar berkumandang, dia lepas lagi mukenanya, duduk lagi untuk sholat asar, baru sholat asar di waktu itu. Jadi hanya cukup sekali saja membersihkan farajnya, tapi tetap untuk wudhunya harus 2 kali. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita review sejenak tadi bahwa untuk sholat itu syarat sahnya harus terpenuhi. Apa aja syarat sah sholat? Ya baik dari segi tubuh kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian pakaian kita, tempat kita yang kita gunakan untuk sholat itu juga harus suci. Dan kemarin kita bedakan bahwa antara suci dan bersih itu 2 hal yang berbeda. Tidak setiap yang bersih mesti suci, tidak setiap yang kotor juga mesti najis. Akan kita bahas apa saja yang termasuk najis, yang diantaranya adalah kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya, itu kotorannya najis. Tapi kalau hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Kotorannya tidak najis. Walaupun kotor dia, bau dia, tapi dia tidak najis. Perbedaannya adalah ada pengecualian yaitu kucing. Nah, kucing ini haram untuk dimakan. Kotorannya najis. Bagaimana dengan bulunya? Bagaimana dengan air liurnya atau bekas jilatannya? Maka khusus untuk kucing, bulunya tidak najis dan air liurnya, bekas jilatannya juga suci. Sehingga ketika ada kucing yang jilat-jilat makanan kita, terus kita makan bekas kucing, itu boleh, ya. Atau bahkan ibu berbulan, ya makan berdua, satu piring berdua sama kucing. Saya pernah menemukan soalnya dia majikan sama kucingnya itu makan satu piring berdua, cemilan ikan bandengnya dia nggak apa-apa, sama tulang kucingnya nggak masalah ya, karena bekas kucing itu suci. Berbeda dengan hewan lain yang memang najis ya, seperti misalkan anjing, apalagi dia sudah najisnya mubalagh. Kalau misalkan kayak ada yang pelihara harimau, singa, gitu ya, hewan-hewan buas itu semuanya haram, maka bekas makanan mereka juga najis. Nah, perbedaannya tadi dengan kucing ya, karena kucing itu hewan yang sehari-hari tinggal bersama dengan kita. Jadi misalkan kayak bulunya rontok, teman-teman sholat harus di dusel-dusel kucing ya, itu nggak apa-apa, tidak harus membatalkan sholatnya. Tapi kalau kemudian anjing, nah itu menjadi haram ya, menjadi najis. Jadi contoh seperti babi. Babi itu dari
Kemudian ada yang tanya, kan yang disebutkan di dalam Al-Quran Kurimat alaikum dan buat mereka walaupun khinzir daging babi. Kalau susu babi boleh nggak? Ada yang tanya, gimana hukumnya minum susu babi? Kan yang diharapkan dagingnya doang. Kira-kira babi punya susu nggak? Punya ya, kan dia beranak ya. Nah, kira-kira susu babi halal apa haram? Haram ya. Jadi ketika Allah itu mengharapkan dagingnya, artinya kalau misalkan disebutkan hanya dagingnya, dia bukan berarti cuma dagingnya toh yang haram, tapi semua yang ada dalam tubuhnya tidak haram. Jadi ya mau susunya, bahkan mungkin bulunya kan ada ya, bulu babi dijadikan kuas apa kayak kuas blush on itu kan ada ya yang dari bulu babi, kemudian tulangnya dibuat apa mungkin bersisir dan sebagainya. Maka ini semuanya menjadi najis kalau kita pakai. Maka teman-teman lebih berhati-hati ya kalau misalnya kayak usaha kue dulu biasanya suka pakai kuasnya. Nah itu ada yang sintetis, ada yang memang mungkin dari kulit babi gitu ya, dari kulit babi. Atau misalkan sepatu ini juga ada yang kulit sapi sama kulit babi kan gitu. Itu berhati-hati, coba dikulik aja bedanya kulit sapi sama kulit babi untuk menjadi tas, menjadi sepatu itu seratnya seperti apa. Artinya kalau misalkan kita pakai misalkan tas dari kulit babi atau sepatu gitu ya, kalau disebut haram kan tidak dimakan ya. Nah kalau misalkan kita pakai kira-kira gimana? Menjadi najis kan gitu. Dan ketika kita sholat nih, taruhlah, kemudian tas itu ditaruh di depan kita, ya berarti kan kita terkena najis. Walaupun memang nanti cara membersihkan najis kalau itu kulit hewan, caranya adalah disamak. Nah, jadi misalkan ini sapi itu ketika dia matinya tidak disembelih menyebut nama Allah, hukumnya haram atau haram? Haram. Misalkan ada sapi yang mau disembelih jadi korban, terus dia begal, lari, terus kadang gitu ya, mati nih. Nah, ketika dia mati, kan kita memang ya Allah, sapi ini bunyinya merah-merah gitu ya. Oh, emang ini orang dimasak. Nah, ketika sapi itu sudah mati kemudian kita masak, maka kita sama aja memakan bangkai. Karena yang disebut bangkai itu bukan cuma hewan yang sudah mati kemarin, bukan. Tapi ketika ada hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu juga hukumnya bangkai. Ini juga butuh ilmu ya. Ketika saya pernah mendapati kasus, jadi waktu itu kurban, hari raya kurban, kemudian ada salah satu jamaah kajian yang beli kambing kurban di Wonogiri. Karena di sana lebih murah ya kalau kambing gitu. Belinya di Wonogiri. Dibawanya ke Solo itu pakai kokor dengan cara ditali belakang. Nah jadi sama gojek gitu ya, dia ditali si kambingnya. Mungkin ya nggak tahu ya selama perjalanan orang di Solo gimana talinya, seperti orang bebek gitu kan ya. Mungkin ditalilah dengan kencangnya. Nah ketika sampai Solo ternyata udah mati kambingnya, entah mungkin ketekuk entah apa gitu ya. Padahal besok mau dikorbankan. Begitu lah kok wis mati. Oh lah mana mati kambingnya budi kan. Ya wis anu wae dibeleh kemudian dimasak dibagi aja sama tetangga. Nah, habis dibagi tetangga baru tanya sama saya, "Sadar hukumnya gimana ya?" Saya bilang itu bangkai. Sama aja ibu tuh berbagi makanan yang najis bangkai marah kepada tetangga-tetangga. Biasanya nggak tahu itu. Ya Allah, maksudnya dia belajar dulu segala sesuatunya. Jangan udah selesai baru kemudian bertanya. Nah, jadi sebenarnya tidak semua sapi atau kambing juga suci gitu loh. Tergantung dari bagaimana cara penyembelihannya juga. Atau misalkan kayak tadi sapinya dia lari kemudian ketabrak truk, tapi sapinya masih hidup nih, cuma buntutnya putus. Nah ya, kemudian ada orang yang ngomong, ini buntut sapi ini enak nih, dibuat sop buntut. Nah kira-kira buntut sapi ini kan sapi masih hidup, kira-kira buntutnya ini halal apa haram? Sapinya hidup, ya
sebelah. Ya, jadi potongan tubuh hewan yang terlepas dari hewan yang masih hidup itu juga disebut bangkai. Nah, jadi pengertian bangkai itu apakah bangkai najis ya? Bangkai itu bukan cuma hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, tapi juga potongan tubuh hewan yang terlepas dari hewan yang masih hidup. Kita pegang sapinya suci, megang buntutnya najis. Kenapa? Gak kuntul, gitu ya. Jadi ini sudah terlepas. Nah sekarang kemarin juga ada jemaah yang nanya. Taruhlah misalkan sekarang itu ada salep ataupun handbody yang berasal dari plasenta. Ya, plasenta tuh ari-ari ya, kayak ari-ari ya. Nah, handbody itu ada terbuat dari plasenta sapi. Ya memang sapinya sih suci gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya, plasenta ini keluarnya pas kapan? Pas melahirkan. Rata-rata kalau sapi melahirkan, sapinya hidup apa mati? Hidup. Ya kayak misalnya wanita melahirkan, hari-harinya dikeluarkan, itu kan rata-rata wanitanya ibunya masih hidup kan gitu. Berarti plasenta ini kan bagian tubuh hewan yang dia diambil sedangkan hewannya masih hidup. Berarti plasenta ini najis apa suci? Najis. Maka ketika diolah menjadi hand body lotion ataupun salep, berarti hukumnya haram kan gak dimakan. Najis ya, ya kalau dimakan ya haram ya. Tapi kalau diores menjadi najis. Maka kalau misalkan nih teman-teman sudah duduk, kemudian aku pengen sholat ya wangi, tak kemudian gitu ya. Kemudian ekologinya berasal dari plasenta tadi. Ya sama aja, ibu mengusapkan najis ke seluruh tubuh. Artinya ya sholatnya tidak akan sah karena tadi terkena najis tadi ya. Atau misalkan tadi buat salep gitu. Nah kemarin pertanyaannya yang datang ke WA saya, boleh tidak menggunakan salep ini yang notabene dia berasal dari plasenta. Saya bilang bahwa kalau salep ini dioreskan dan ketika mau wudhu ini dibersihkan dulu, maka tidak masalah. Karena kan itu najis. Jadi kalau mau sholat ya najisnya dibersihkan kan gitu. Tapi kalau misalkan habis wudhu terus dioresin salep, sholat ya itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya sesuatu yang najis itu bukan berarti nggak boleh digunakan. Boleh, cuma lebih berhati-hati ketika kita menggunakannya sudah wudhu. Nanti juga masuk ke dalam masalah make up, skincare, kosmetik gitu ya. Sekarang banyak kosmetik yang mungkin berasal dari hewani. Nah ya, jadi sekarang istilah-istilah hewani itu kan dengan bahasa ini ya, bahasa Latin ya. Jadi kadang saya nggak perlu apa tuh cincang apa, saya nggak perlu apa snail apa gitu ya, air liurnya apa itu kan ada ya. Jadi ya lebih baik kalau misalkan memang maksudnya nih kalau skincare itu kan bisa jadi dia meresap ya, meresap ke kulit ya. Meresap ya. Nah kalau kemudian kita mengoreskan sesuatu yang najis, artinya kalau itu memang meresap berarti kan kita masukkan yang haram ke dalam tubuh kita. Nah untuk hal seperti itu ya kalau bisa dihindari lebih baik dihindari, gitu ya. Itu pembahasan dari najis dan suci ya. Kemudian nanti masuk setelah syarat sah sholat, nanti ada hukum sholat. Ini saya belum bahas hukum sholat. Kalau hukum sholat nanti berasal dari dalam tata cara sholat itu sendiri. Misalkan kayak takbiratul ihram, kemudian baca kitab, baca al-fatihah. Jadi la sholat tadi manfaatnya kalau al-fatihah dan kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca al-fatihah. Maka kalau ada orang yang sholatnya tidak baca al-fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Sekarang pertanyaannya gini, teman-teman sholat terus masbuk. Ketika imamnya sudah selesai baca al-fatihah, gitu ya. Padahal al-fatihah kan rukun. Kalau kita nggak baca al-fatihah nggak ada sholat itu kan. Kira-kira ketika sudah imamnya baca surat pendek, kemudian teman-teman baru masuk di situ dan nggak dapat al-fatihah, kira-kira nambah satu kata tidak?
kemudian beliau sholat bersama dengan para sahabat. Kemudian di satu waktu Ali bin Abi Thalib itu terlambat untuk sholat berjamaah, dikarenakan di tengah perjalanan beliau membantu seorang Yahudi yang buta untuk menyeberangi jalan. Padahal ini Yahudi ya, jelas dia tidak muslim. Kemudian dituntunlah sampai akhirnya karena menolong orang ini sampai masjid itu Rasul sudah lumpuh. Nah, maka kemudian Jibril itu menahan punggungnya Rasul untuk tidak ingdar. Jadi Rasul tuh mau ingdar kok, soli gitu ya. Jadi punggungnya lama banget karena Jibril tuh gini punggungnya Rasul gitu ya. Nah, barulah Ali masuk di situ. Setelah selesai sholat, kemudian Rasul bertanya, kenapa kau tadi menekan punggungku lama sekali? Kemudian Jibril mengatakan, tadi Ali itu telat gara-gara bantuin Yahudi buta menyeberang jalan. Aku pengen Ali itu tetap dapat rokaat bersama dengan engkau. Makanya punggungmu tak tahan, biar Ali bisa ikut rukuk. Nah, kalau dapat rukuk bersama dengan engkau, berarti sudah dikatakan mendapat rokaat yang sama. Nah, ini juga menjadikan bahwa berarti kalau kita masih bisa dapat rukuknya imam, kita masih dapat rokaat tersebut dan tidak perlu menambah jumlah rokaat lagi. Maka solusinya gimana? Kalau posisinya kita tadi masuk, kemudian Al-Fatihah sudah selesai, maka kalau imamnya baca surat pendek dan kira-kira ketika kita baca Al-Fatihah sendiri masih bisa ikutin imam untuk rukuk bersama, baca Al-Fatihah sendiri. Karena Al-Fatihah hukumnya wajib, surat pendek hukumnya sunnah. Jadi lebih kita dahulukan yang wajib daripada sunnah. Jadi kita baca Al-Fatihah sendiri ketika imamnya baca surat pendek. Maka saat imamnya sudah selesai baca surat pendek kemudian rukuk, Al-Fatihah kita belum selesai nih. Gimana caranya? Kalau cuma tinggal sedikit, ibaratnya kayak waladhdallin amin. Ini kalau kita selesai Al-Fatihah masih bisa dapat rukuk bareng imam, selesai Al-Fatihahnya. Tapi kalau ternyata ini kalau nggak selesaiin, ini rukuknya udah ketinggalan, maka tinggalkan Al-Fatihah kita, ikut rukuk bersama dengan imam, maka bacaannya makmum sudah tercover dengan bacaannya imam, sehingga tidak perlu menambah jumlah rakaat lagi, gitu ya. Nah itu nanti coba kita bahas. Maka kalau ada rukun sholat yang kita tinggalkan, mungkin kita lupa untuk rukuk, mungkin kita lupa untuk sujud, gitu ya, maka nanti harus mengulang dari rukun yang ditinggalkan dan gerakan setelahnya menjadi batal, baru ditutup dengan sujud sahwi. Nah itu nanti pembahasan yang cukup panjang untuk kita review, tapi mudah-mudahan nanti dengan review ini teman-teman bisa jadi lebih paham ya, bahwa materi ini itu kan semuanya berkesinambungan. Jadi memang saya review supaya ingat lagi bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan karena ini berkaitan dengan semuanya. Ini saja ya dari saya. Insya Allah di pekan kedua bulan November kita lanjutkan kembali seputar ini sholatnya. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Evi yang sudah memberikan materi tentang teknis syarat sholat, terus perbedaan antara fardhi, manhi, dan wajib, kemudian ada perbedaan hadis, istihadah dan nifas, dan tawasul yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Mungkin dari jemaah ada beberapa yang ingin ditanyakan atau yang masih dibingungkan dari terkait materi tadi. Mungkin kita buka sesi 3 pertanyaan ya. Satu, dua, tiga. Ini sudah. Mungkin kan langsung bisa masuk pakai kecil. Mungkin ibu yang ketiga, bentar bu. Coba kalau nggak pakai itu dengar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asyik,
Iya. Jadi pertama air zam-zam ya. Air zam-zam itu adalah air yang Allah berkati dan memang salah satu wasilah juga untuk kesembuhan. Maka ada doa khusus juga ketika meminum air zam-zam. Maka ketika kita nitip sama orang yang umroh, berarti kita tawasul dengan orang yang masih hidup, itu diperbolehkan ya. Juga dengan metode air ini juga disunahkan ketika kemudian air dibacakan doa, maka menjadi peruqyah air, dan air ruqyah ini menjadi salah satu wasilah untuk kesembuhan. Jadi berlipat-lipat tawasulnya dan semuanya diharapkan, silakan ya. Boleh nanti apalagi juga ada faktor hubungan antara ibu dan anak, itu faktor mustajabnya doa. Jadi berlipat-lipat, pertama hubungan antara ibu dan anak itu mustajab doa. Yang kedua wasilahnya adalah air zam-zam. Kemudian yang ketiga bagaimana saat dibacakan di tempat yang mustajab. Nah ini boleh ketika kita meminta kepada orang yang akan bersabar untuk mendoakan kita, diperbolehkan, silakan ya bertawasul dengan hal-hal seperti ini. Ya nggak ada tuntunannya itu kalau mencucikan uniform pakai air zam-zam itu nggak ada ya. Banyak sekali soalnya para jamaah itu kalau sudah sampai sana kain uniformnya dicuci pakai air zam-zam, katanya biar nanti apa gitu ya. Nah itu nggak ada tuntunannya, jadi nggak perlu kita lakukan. Sambil tawaf nggak asal, nggak apa. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah, keputihan. Oh ya. Keputihan itu kan apabila kita itu bisa keluar sehari-hari pada waktu kita perjalanan jauh atau mungkin tidak perjalanan jauh. Nah itu kan kalau kita mau itu kan kadang mau sholat kan kadang kalau tidak dibersihkan kan risih. Nah itu apakah hukumnya keputihan itu apabila kita kalau mau sholat harus selalu dibersihkan, jadi misalnya kita ke kamar mandi dulu membersihkan baru wudhu, atau bisa kita langsung wudhu terus sholat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait haid ya, Ustazah, terkait haid. Jadi kita tahu pada saat ini mungkin ini waktu kita akan haid gitu. Tetapi kan kalau haid itu kalau kita sudah haid keluar tidak hanya misalnya dilihat dari celana dalam, tapi kita cek mungkin dengan kapas atau itu di dalam kemaluan kita. Nah itu kan selama mungkin 12 jam kalau itu keluar secara berturut-turut. Nah tapi kalau misalnya ini keluar, kita tes itu dari dalam itu memang ada darah, tapi setelah itu berhenti, terus besoknya 2 hari berhenti, terus tapi pada waktu itu ini karena merasa ini sudah waktunya haid gitu, jadi kita nggak sholat gitu. Tapi terus kok berhentinya 2 hari gitu. Akhirnya kan kita ada takut ini haid atau enggak. Akhirnya kita mandi dulu, terus akhirnya kita sholat lagi gitu. Nah, apakah itu benar ataukah dan nanti setelah itu kita keluar lagi dan itu itu haid gitu, yang memang benar-benar haid. Nah itu hukumnya seperti apa? Apakah kita seperti itu ataukah ya udah emang itu serangkaian waktu haid? Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan keputihan, itu tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya, sehingga sesuatu yang tidak ada dalil itu dianggap suci. Jadi kayak misalkan begini, asal dalam hukum setiap makanan itu halal, kecuali ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Berarti untuk makanan lebih banyak yang halal daripada yang haram. Yang haram itu hanya yang ada dalil bahwa ini diharamkan, gitu ya. Itu pertama. Berbeda dengan masalah ibadah. Asal dalam setiap ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang hukumnya, baik wajib atau sunnah. Jadi aslinya kita sholat itu haram, tapi ketika ada dalil sholat lima waktu, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya, maka itu menjadi wajib atau sunnah. Berarti ibadah yang tidak ada dalilnya menjadi ibadah yang haram. Maka ibadah antara
Dan keputihan ini adalah cairan yang juga pasti dilalui oleh para sahabat-sahabat wanita zaman Rasul. Sehingga ketika ada hukum tentang kenajisannya, pasti Rasulullah akan langsung memberikan sebuah hukum. Tapi ketika tidak ada hukum, berarti itu dihukumi suci. Maka ketika keputihan ini suci, saat kita sholat, walaupun terkadang memang risih gitu ya, sebenarnya tidak harus ganti, nggak masalah. Dan kita sholat dengan menggunakan underwear yang ada keputihannya, itu tetap sah sholat kita. Kecuali memang yang keluar tadi adalah madi. Tapi kan madi itu enggak, kalau keputihan itu kan keluarnya kita nggak bisa prediksi ya, kita nggak bisa menahan gitu. Kalau madi kita kan tahu ciri-cirinya, nggak mungkin misalkan iya aku kayaknya keluar madi, dan tadi habis ngapain? Aku habis sholat terus keluar madi, ya nggak mungkin. Karena madi itu keluarnya ketika seseorang menginginkan hubungan badan, melihat hal yang tidak etis gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia cuma ibaratnya perjalanan atau apa gitu ya, maka madi tidak akan keluar. Sehingga juga insya Allah tidak ada najis yang keluar. Sehingga silakan langsung sholat saja jika memang tidak memungkinkan. Atau misalkan pakai pakaian yang tapi kalau tidak, maka hukum aslinya adalah tidak najis ya. Yang kedua, dalam masalah haid, pertama batas minimal haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Sehingga kalau keluar kurang dari 1 hari 1 malam itu tidak dihukumi haid. Misalkan kayak kita keluar haid itu cuma subuh tok, zuhur, asar, maghrib, isya enggak, maka itu tidak dihukumi haid karena hanya 1 waktu saja. Nah, ketika darah itu sudah keluar nih, kemudian ada perbedaan hari kan 2 hari gitu ya, maka saya kasih sebuah rumus jeda antara haid dengan haid dihukumi haid. Jadi hari pertama keluar, kedua, ketiga bersih, hari keempat keluar. Maka jeda 2 dan 3 di antara 1 dan 4 yang keluar haid, maka itu dihukumi haid. Gitu ya. Berbeda dengan jeda antara nifas dan nifas, itu dihukumi suci. Taruh begini, kalau batas minimal haid 1 hari 1 malam, kalau batas minimal nifas tidak ada. Sehingga ketika ada wanita melahirkan, seperti Bunda Fatimah melahirkan menjelang asar, sebelum isya nifasnya sudah berhenti. Jadi nifasnya nggak sampai setengah hari, dia langsung isya dan sholat. Jadi nifas itu bukan 40 hari, itu cuma kebiasaan rata-rata. Tapi bukan menjadi tolak ukur, aku baru nifas 20 hari, tak lah sampai tekan 40 kilo lagi sholat, dan itu yang salah. Ini banyak sekali ibu-ibu yang begitu, karena taruhnya nifas 40 hari. Padahal bisa jadi kalau kelahiran sesar lebih pendek waktunya daripada kelahiran normal. Bisa jadi cuma 2 minggu, dan 2 minggu dia harus langsung sholat. Maka dari 2 minggu yang dia setelah selesai nifas sampai 40 hari dia nggak sholat, itu harus diakui. Karena harusnya dia memang sholat ya. Nah, batas minimal nifas tidak ada, batas maksimal nifas 60 hari. Ya, 60 hari. Kalau batas maksimal haid 15 hari. Tapi tidak saya hukumi semua haid itu harus hari ke-15 baru dia sholat. Tergantung dari kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia cuma 7 hari, ketika dia pakai KB atau mungkin dia penunda haid ketika dia haji atau umroh, maka darah haidnya keluar sampai 10 hari, 12 hari, ya dari hari ke-8 dia sudah terhitung istihadah. Karena kebiasaannya selama ini cuma 7 hari gitu ya. Tapi kalau punya kebiasaan yang tidak teratur, maka nanti masuk ke hubung kedua, dia bisa beda warna darah enggak? Kalau misalkan bisa beda warna darah, ketika dia hari 1 sampai 10, taruhlah merah kehitaman, dicium bau air, ini masih darah haid. Tapi ternyata ketika hari ke-11 kok sudah warnanya jadi merah segar, kemudian juga tidak berbau, berarti dari hari ke-11 dia sudah wajib sholat karena sudah dihukumi istihadah. Jadi tidak menunggu hari ke-15. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna dan sifat, kemudian haidnya juga siklusnya tidak teratur, maka baru nanti diambil hukum maksimal haid adalah 15 hari. Nah, jeda antara nifas dan nifas itu suci. Taruhlah gini, dia selesai nifas di hari ke-20, berarti dia harus langsung sholat. Ternyata hari ke-30 keluar darah lagi, maka dari
nifas itu suci, meskipun darah itu keluar belum sampai 40 hari. Karena di benak kita nifas 40 hari, 20 hari berhenti, dia nggak sholat sampai hari 30, itu salah. Karena 20 hari berhenti, dia sholat, 10 hari kemudian kok keluar lagi, berarti dia nggak sholat lagi. Itu bisa jadi haid yang bersambung dengan nifas. Gitu ya, jadi orang nifas bisa jadi langsung nyambung dengan haid. Nah, maka tadi tidak ada batas minimal nifas, tapi ada batas maksimalnya. Tetapi ketika ini tidak terjeda, misalkan kayak 40 hari itu masih lanjut 41, 42 sampai 60 itu batas maksimal. Tapi kalau sudah terjeda 40 hari terus sudah bersih, kemudian sholat 5 hari ke 50 dia keluar lagi, itu bukan nifas, itu haid yang bersambung dengan nifas. Nah, maka tadi hukumnya bagaimana ketika ada jeda, kalau antara haid dengan haid yang dimana itu masih menjadi siklus haid kita, maka 2 hari itu dihukumi haid. Gitu ya, sehingga tidak perlu kemudian mendesak karena memang kondisinya haid. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Satu lagi. Ustazah, Yes. saya mau tanya, saya pernah dengar gitu katanya, misal saya haidnya subuh gitu ya usia, terus minggu kemudian saya selesainya zuhur gitu ya, terus katanya itu kalau sebelum sholat zuhur wajib untuk ganti sholat zuhurnya itu, apakah itu benar Ustazah? Masih Baik, kalau kemudian kita ini pentingnya dulu pernah kita bahas ya tentang fikih haid. Saya minta dulu jamaah untuk menuliskan ketika haid itu dicatat waktunya darah keluar itu jam berapa supaya jadi patokan. Karena nanti kalau kita sudah punya patokan misalkan, oh aku kalau keluar darahnya pagi biasanya selesainya sore ya, itu jadi patokan sehingga kita nggak nanti bolak-balik. Nah, sekarang kalau misalkan memang kondisinya setelah keluar ya, bersihnya atau kita bedakan antara bersih sama suci ya. Jadi dikatakan suci, Allah sebutkan la taqrabunna hatta yatahurna. Jangan dekati istri-istri kalian sampai mereka suci, bukan sampai mereka bersih. Karena suci itu kalau sudah bersih dan mandi besar itu namanya suci. Maka seorang istri misalkan gini, aku selesai terus orang itu dekatin saya udah gak keluar darahnya, terus bilang masuknya, mas aku selesai biasa itu ya, dan aku harus jadi jamaknya gitu ya. Jadi melakukan hubungan badan sama suami, dia menghemat mandi besarnya. Mandi besarnya sekali aja, dia mandi besar habis selesai haid sama setelah hubungan badan, boleh gak? Tidak boleh ya, karena harus suci dulu. Jadi harus mandi besar dulu, baru hubungan, baru mandi lagi. Nah, maka tidak dikatakan suci kalau kita sekedar bersih saja. Maka tandanya kita sudah bersih dan harus segera mandi besar itu apa? Ada 2 tandanya. Yang pertama jufuf itu kering. Saat di underwear sudah tidak ada darah sama sekali, ambil kapas atau tisu putih, kemudian masukkan ke garis. Kalau dia keluar sudah dalam keadaan putih bersih, berarti dia sudah dalam keadaan bersih. Segera mandi besar saat itu. Yang kedua, isatul baydha. Jadi ada cairan putih yang keluar. Nah, memang tidak setiap orang isatul baydhanya keluar ya. Jadi kalau sudah ada kayak apa ya, dia panjang gitu, dia kayak timbel gitu. Kalau diolok sepanjang dia, nah itu namanya isatul baydha. Nah itu tanda kesucian. Kalau sudah mendapati salah satu dari 2 tanda itu, maka kita harus segera mandi besar dengan tidak perlu menunggu 2 waktu sholat. Nah ini yang kebanyakan orang itu mikirnya, oh aku sudah bersih, nunggu 2 waktu sholat zuhur asar, tidak keluar, aku baru mandi besar nanti sore. Nah itu yang salah, karena tidak ada satupun dalil yang harus menunggu 2 waktu sholat. Maka ketika kita bersihnya tadi atau sudah sucinya di sebelum maghrib, maka kita tetap punya kewajiban untuk mengqadha waktu zuhur dan asar. Ya, kalau sucinya sebelum subuh, sebelum fajar, maka masih punya kewajiban untuk mengqadha maghrib dan isya. Jadi subuh tidak diqadha.
sebelum maghrib, zuhur dan asar sebelum fajar, maghrib dan isya. Gitu. Jadi kalau misalkan ba'da subuh tidak perlu mengqadha subuhnya. Karena nanti misalkan ini teman-teman ketika subuh misalkan biasanya pada saat puasa sih. Pada saat puasa kemudian melihat pengen puasa, tapi dilihat dulu nih, oh aku udah bersih. Terus dia puasa di hari itu. Sedangkan ketika sahur belum mandi besar, boleh kan? Jadi kan biasanya kita tuh kalau pas hari puasa itu pengennya cepet-cepet kan. Nah jadi jam 3 itu kita ikutan bangun gitu. Kalau udah bersih, aku puasa di hari itu. Terus jam 3 semangat kita lihat, oh dia udah bersih nih gitu. Dan bismillah hari ini aku puasa. Tapi dia belum mandi besar, sah nggak puasanya? Dia sahur itu boleh kan? Belum mandi besar? Boleh, karena tidak ada kewajiban harus suci saat sahur. Jadi dia mandi besarnya kalau mau sholat subuh aja kan gitu ya. Tapi kalau ternyata ketika subuh dia bangun, kok masih ada darahnya ya? Jadi tinggal dikit sih, tinggal maghrib gitu. Cuma nih posisi subuh tuh masih ada, gitu ya. Sehingga dia waktu itu jagain, aku kali aja nanti siang udah bersih, dan aku lihatnya puasa aja gitu. Terus jam 11-nya emang benar-benar udah bersih, terus dia mandi besar, terus ikut puasa, boleh kan? Gak boleh, kenapa? Gak boleh, kenapa? Karena di waktu subuh dia belum dalam keadaan bersih. Jadi patokannya itu subuhnya itu. Jadi walaupun jam 11 itu dia udah bersih dan dia zuhur asar itu sholat, tapi tetap dia tidak boleh puasa karena dalam waktu subuh dia belum dalam keadaan bersih, gitu ya. Maka tadi kalau sucinya misalkan sebelum zuhur, dia tidak perlu mengqadha waktu subuhnya. Tapi kalau sucinya mungkin ba'da zuhur, gitu ya, atau misalkan ba'da asar, maka tetap punya kewajiban untuk mengqadha zuhur dan asarnya. Kenapa? Karena itu masih dalam satu rangkaian sholat. Jadi maghrib isya sama zuhur asar, patokannya di sebelum maghrib atau di sebelum fajar. Tapi tidak ada untuk pengqadhaan waktu subuh. Kecuali misalkan ini kita bangun subuh itu telat, misalkan jam 5:30, ya Allah, aku baru bangun 5:30, terus dia mau sholat ke kamar mandi, loh kok ternyata haid, gitu ya. Tapi darah yang keluarnya masih basah, dan kemungkinan baru banget. Maka ketika nanti dia sudah selesai haidnya, dia wajib mengqadha sholat subuhnya. Kenapa? Bisa jadi ketika dia bangunnya tepat waktu, taruhlah jam 4, dia masih bisa mendapati sholat subuh. Tapi karena dia bangunnya kesiangan sampai akhirnya dapat haid, bisa jadi haid itu keluarnya di jam 5. Maka kewajiban sholat subuh harus tetap dia tunaikan. Nanti sama misalkan dia baru sholat zuhur jam 1, terus ngecek, loh aku haid. Bisa jadi kalau sholatnya jam 11:30 pas adzan, dia masih bisa sholat. Tapi karena mundur sampai jam 1, akhirnya keluar darah haid, maka zuhurnya itu dihitung hutang untuk dia bayar setelah selesai dari haidnya. Gitu ya. Tapi kalau dalam masalah sucinya tadi tidak ada subuh, nggak perlu mengqadha subuhnya. Alhamdulillah, berhubung tepat pukul 9.36, mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis bersama.